Oke guys, balik lagi di Starting Beras channel yang memberikan informasi, edukasi, dan motivasi ya. Jadi sebelum kita mulai nih guys, kita comeback nih ya, lagi comeback. Nah, jadi Starting Beras sebelumnya sempet agak stop dulu lah ya. Bukan stop sih, agak istirahat lah ya setelah pasca COVID. Tapi gua bilang di sini COVID pasca tuh bukan berarti selesai Om. Ya kan, cuman karena pada waktu itu mungkin agak landai. Om ini perdana Om di studio baru ini. Ya kan, jadi sebenarnya studio ini belum benar-benar selesai. Cuman karena tamu kita ini bolak-balik bumi bulan. jadi bukan kepaksa sih, artinya memang kita kejar ya Om ya. Kita punya kejar tayang, Om punya kejar apa Om? Kejar jodoh. Kejar jodoh. Waduh, langsung bukaan nih. Langsung pengumuman kan. Oke. Jadi gua ngundang nih sebenarnya. Jadi kita ngundang kebenaran dapat informasi nih Om ya. Dapat di Running Text TV itu. Jadi ada teman gua gitu Om Opik Rongsokan. Dia bilang ada orang nih agak unik nih. Jadi katanya ada orang Palembang yang lumayan punya pengalaman lah. Malam ini kita bicara tentang jalan-jalan atau traveling. Nah, Om Jimmy ini kebenaran punya pengalaman loh, Om. Pengalaman tentang apa itu jalan-jalan. Kita juga mau cari tahu apa sih yang mendorong Om untuk jalan-jalan. Apa diusir dari rumah gitu kan. Nah, tapi jalan-jalannya ini juga bukan sekedar jalan-jalan. Lumayan juga udah bisa dibilang keliling dunia udah ketemu lagi nggak? belum ya, tapi bisa Pokoknya bilang udah beberapa tempat Om ya. Tempat yang kita kenali lah di muka bumi tapi Om ya. bukan muka bulan. Bukan muka bulan. Oke, jadi itulah. Ini Om Jimmy Budiman. Oke Om, boleh Om sedikit kenalin diri atau gimana? Atau halo guys gitu. Halo guys. Nama Okay. saya Jimmy. Profesi saya freelance photographer, graphic designer. Hobi saya traveling. Hobi Om Jimmy ini adalah traveling. Oke. Jadi kita bahas dikit ke belakang nih, Om, ya. Tapi nggak jauh-jauh banget lah. Kalau dari Om TK agak lama nih Om. Lu kuliah di mana Om? Di IKJ. IKJ itu Institut Kesenian Kesenian Jakarta. Ambil tadi graphic design, seni rupa graphic design. Graphic design. Design. Oke, jadi mungkin agak sedikit jadi kita mulai kebayang nih ya. Kayaknya orangnya agak nyentrik nih. Kan kesannya kalau di IKJ itu memang kebanyakan orangnya nyentrik ya. Kira-kira Om apa Om hubungan antara atau pertama kali kepikiran untuk traveling atau yang mencetuskan Om untuk jalan-jalan nih? Kalau di lokalnya ya. Lokalnya itu memang interlokal nanti ya. Telepon. Jadi bapak tuh memang senang jalan, orang tua tuh senang jalan. Orang tua senang jalan. Jadi waktu dinas nih maksudnya ya. Waktu kami masih di Pusri ya. Bapak kan Pusri ya. Jadi kami tuh tiap tahun ada jatah libur bareng keluarga karyawan yang lain gitu. Walaupun cuma seputar Jawa Barat ya, Cipanas, Bogor dan lain-lain. Mungkin itu titik awal senang jalan-jalan. Senang jalan-jalan. Oke. Tapi itu Om masih kecil lah ya. Kecil lah ya. Kecil. Oke. Sampai akhirnya ya pindah ke Palembang. Dan waktu itu kan misalnya study tour kemana ya, SMP. Iya, memang kalau zaman dulu ada study tour ya. Tapi aku belum pernah ikut. Jadi kalau misalnya orang cerita Jogja, Jakarta tuh wah keren ya. Anjing jangan ke Bandung. Ya, cuman aku nggak ikut gitu ya. Setelah aku lulus SMA ya pengen lah gitu ya. Mana sih Bandung ya, akhirnya ke Bandung. Dari situ mulai kuliah di Jakarta kan, aku mulai kuliah di Jakarta dan di tahun berapa itu aku mulai nyusurin Pulau Jawa ya, benar-benar dari sampai ke Surabaya segala macam. Pas habis SMA maksudnya? Masih kuliah itu. Oh, kuliah. Masih kuliah. Sebelum jauh kita ngomong masalah travelingnya nih. Kenapa milih IKJ Om? Karena aku tidak bisa matematika. Oh, tidak bisa matematika. Aku menghindari matematika. Iya. Dan aku senang gambar.
Oh Seneng gitu. gambar. Dan Tapi satu aku- tambah satu tahu Om ya? Tahu. Oke. 11. Oh 11. Jadi matematika itu pelajaran sangat menakutkan. Oke. Baik maupun di waktu di SD. Ini SMP. mengedukasi anak-anak loh. Kalau nggak suka matematika, Lari cari jadi seniman, sekolah ya? seni gitu ya. Oh gitu. Desain grafis sama Fotografi. fotografi. Oke lah, kalau fotografi udah umum lah Om. Ya. Walaupun kan sebenarnya fotografi juga ada ini Om. Ya. Jadi Om ini lebih mendalami ilmu feeling Om. Ya. Bisa dibilang kan. Oke, jadi seni grafis berarti yang berhubungan dengan gambar. Jadi memang ada hubungan dengan Estetika. estetika. Mungkin itu juga kali yang mempengaruhi Om untuk berpetualang atau jalan-jalan tadi Om ya. Kalau mulai jalan Rasa-rasanya tuh kan kalau orang seni itu kayak nyari dan mendokumentasikan tuh karena ya waktu itu aku explore lah ini jadi jatuhnya Om ya. jalan ke Jogja dan segala macam. Bandung, Jogja sih menurut aku, Bali aku mulai dokumentasikan. Nah saat itu mulai pengen belajar lebih serius dokumentasikan itu saat ada kawan di aku kan pernah kerja di salah satu maskapai swasta ya. Jadi salah satu kawan itu ngeliatin. Sampai sekarang masih ada maskapainya tuh. Udah bubar. Oh udah bubar, tahu gua. Collab. Iya, tahu gua. Oke. Jadi dia itu ngeliatin ke aku ya. Dan maskapainya nama burung kan? Bukan nama Bukan kota. nih. Oh nama kota ya. Oke. B. Udah. Iya. Jadi aku kerja di situ. Kawan aku tuh ngeliatin profil salah satu fotografer bule. Dia orang Pasifik apa orang Perancis ya, aku lupa gitu. Kok bisa temenan sama orang Prancis Om? Bukan, dia ngeliatin di akun Orang Prancis itu. website-nya atau apalah gitu. Oh iya. Aku lupa. Jadi dia ngeliatin fotografer. Aku sampai sekarang masih ingat namanya Eric Lafourgue. Oh. Jadi aku ngeliat anjing ini keren nih gitu. Jadi Eric ini keren ini padahal aku waktu itu sudah jalan ke berapa ya, Malaysia, Singapura lah ya. Jadi aku ngeliat tuh setelah aku memulai perjalanan gitu. Jadi Eric nih kalau misalnya jalan misalnya ke Indonesia, dia bikin folder khusus di website itu Indonesia. Dari Jawa segala macam. Wah, ini keren gitu. Maksudnya wah ini ya. Tapi aku belum tahu waktu itu istilahnya travel photographer gitu. Jadi karyanya tuh juga niat gitu, sangat keren. Itu salah satu titik awal. Karena artinya memang orang luar tuh ngelihat Indonesia itu luar biasa dalam segi objek foto. Iya. Jadi benar-benar apa kaya lah Indonesia ini kalau untuk jadi objek foto tadi dan eksotik tadi ya. Oke, terus Om. Jadi Eric ini di situ aku mulai belajar. Wah ini loh. Ini Om Erik, bukan ya? Kali aja nyampe Om. Mendokumentasikan secara serius gitu. Dan ini keren ini. Jadi mulai saat itu misalnya aku jalan ke Thailand, wah mulai secara serius lah gitu. Mulai titik itu mulai. Jadi lebih ke exploring nih Om ya. Exploring akhirnya objek ya. sampai kenal beberapa fotografer lain kayak Steve Mercury dan lain-lain lah gitu. Dan rata-rata fotografer bule itu masih adeknya Freddie Mercury bukan? Oh bukan, itu Mercury ya. Bobby Mercury. Oh Bobby Mercury, ya. Terus Rata-rata fotografer bule itu objek fotonya itu di kawasan Asia dan Afrika. Mereka lebih tertarik ke situ. Iya. Dan itu lebih eksotik sih ya menurut aku ya, Timur Tengah. Karena juga mungkin ya sama kayak orang Indonesia mungkin pengen yang ke salju-saljuan, mungkin karena mengeksplor dia di situ nggak ada gitu Om ya. Dari situlah awal Om tuh punya keinginan juga dengan latar Om sebagai fotografer juga mungkin juga karena bidang seni nih Om ya. Artinya sambil minum ya. Oh, belum sih Om. Belum. Masih panjang nanti keburu habis Om. Isi ulang Om. Iya. Oh isi ulang ya. Yang kita nggak pakai isi ulang ini. Cuma belum ada sponsor dari ini Om. Tapi tahu lah botol apa ini. Oke Om. Terus Om. Ya jadi itu yang menginspirasi Om untuk mulai mendokumentasikan traveling. Karena banyak orang traveling belum tentu mendokumentasikan. Oh. Itu mungkin lah ya. Iya. Sedikit perbedaannya. Tapi memang mungkin kalau zaman dulu lebih karena orang traveling itu lebih keterbatasan alat kali Om ya. Mungkin kan dulu kayaknya kita jalan-jalan mau bawa kamera atau segala macam kan mungkin agak-agak susah. Paling tapi sekarang pun kamera sudah bisa motret kan, kamera handphone gitu ya. Mobile ya. Orang ya kalau traveling ya selfie paling. Oh, jadi enggak melihat jadi lebih ke diri dia Om ya, bahwa bukan oh ini cantik tapi lebih ke dia gitu kan. Kalau ini benar-benar dia objeknya gitu ya. Padahal banyak
yang bisa direkam lah gitu. Bener sih. Pakai kamera ya kelas iPhone pun sudah sangat jernih kok foto gitu kan. Kita belum bicara tentang hal-hal besar nih Om ya. Dalam artian bahwa Om sudah punya objektif di situ, sudah punya tujuan kan, bahwa gue mengeksplor ini, gue pengen lihat nih, itu kan gue pengen lihat dan apa-apa yang bisa dijadiin objek foto, ya kan. Tapi dari sisi orang-orang fotografi ini sisi apa istilahnya tuh? Estetikanya kan. Nah, kita aja kadang-kadang kan pergi ke suatu tempat yang baru. Atau cuma selama ini lihat tempatnya kan, pengen kan ke situ. Paling sekedar melepaskan keingintahuan. Tapi tentu itu juga mendorong kan. Cuman karena background Om tadi sebagai fotokopi. Fotografer. Sorry. Wah, ini sekarang Om setting beras baru Om. Ada bunyi ketawa di belakang. Asli ya, bukan malu gue ini ya. Bukan. Ini nggak kita berdua doang sini Om. Rame Om, ada ribuan belakang. Biasanya kan silent semua tuh. Sekarang coba kita ini Om. Itu dibayar Om. Sekali ketawa 1.000 tuh. Makanya makin kalau di balik sini banyak nih pasukan. Banyak, makanya makin banyak ketawa gue makin cemas. Enggak lah guys. Jadi itu. Nah sekarang Indonesia nih, bahasa Om dulu lokal ya, bahasa Om tadi kan. Sudah semua Om atau gimana? Belum. Baru beberapa. Boleh daerah-daerah mana Jom? Sumatera, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Mentawai ya. Karena itu Sumatera Barat ya. Yang ada yang lompat itu Nias ya itu ya. Nias Mentawai kan deketan lah. Tapi beda provinsi. Kalau Nias kan masuknya Sumatera Utara ya. Sumatera Utara ya. Benar. Okay. Kalau Nias benar. Kalau Nias benar Sumatera Utara. Kalau Mentawai Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Tapi enggak terlalu jauh ya. Berarti geografi gue masih inget nih. Nah, jadi Sumatera terus Jawa umum lah ya sudah ya. Jawa hampir seluruh provinsi sudah. Mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke kota-kota yang terkenalnya kayak Solo atau segala macam, Jogja itu sudah semua berarti Om kurang lebih. Kalimantan, Sulawesi. Baru Kalimantan Barat, Sulawesi belum. Kalimantan Barat. Bali dan Madura. Madura juga baru nginjek lah belum. Baru nginjek ya. Belum cobain itunya, satenya maksud gua. Belum ngetes celuritnya. Bukan cuma sate Om maksud gua Om. Boleh ngomong itu. Jadi kalau ke timur, daerah timur? Belum ya? Oke, jadi ke Papua gitu. Pas Om pertama kali eksplornya ada nih yang gue penasaran. Duitnya dari mana Om? Nyeleng, buka celengan, atau ada profesi lain untuk ngumpulin duit jangan-jangan? Duitnya rata-rata profesi mungkin catur 3 langkah ngumpulin gitu kan? Dari mana Om? Rata-rata sih jujur nih Om. Jujur nih Om. Sejauh ini dari duit pribadi karena nggak, maksud gue duit pribadinya dari mana ya? Kalau ditanya gue juga duit pribadi Om. Duit apa Om jualan foto gitu? Enggak. Duit hasil kerja. Hasil ngejob lah, duit hasil ngejob ya. Ngejob, beli tiket, cabut gitu. Jadi misalnya gini, aku misalnya dapat job, mulai nih kan kebuka kan. Dapat job misalnya dapat duit. Job utama apa side job itu? Utama kali. Utama ya, berarti. Utama apa side job apalah, pokoknya job lah pokoknya. Enggak, maksud gue tuh dari job Om bisa keliling Indonesia. Mungkin aja menginspirasi orang kan. Ya enggak, berarti gede gitu kan. Jadi gini, harus disampaikan gini. Traveling itu jangan diartikan sesuatu yang mahal. Betul. Oke. Tapi tetap butuh modal, butuh modal ya. Backpacker, aku traveling dengan cara backpacker. Oke, jadi kita sebenarnya harus dikerucutkan dulu itu Om. Itu tadi ngarahnya. Karena kalau bicara tentang orang traveling itu kan mungkin pada umumnya identik mahal ya. Identik ya cost tinggi lah. Ya kan. Om ini bisa dibilang ngasih kita bantu bukain pemikiran bahwa yang namanya traveling itu tuh ya banyak lah Om ya, nggak selalu dengan segala kemudahan. Tidak identik suatu hal-hal yang mahal. Ada alternatif lain lah. Ada alternatif lain. Nah, jadi atau kalau di Palembang nih suka bilang kan ya
orang buntu pun juga nggak masalah kalau mau jalan-jalan kan. Tinggal pinter-pinter aja lah gimana. Mungkin ya dari bisa jadi selain dengan duit pribadi mungkin dia punya skill apa bisa keluar juga kan. Maksudnya ya dia bisa ya kayak skill jalan jauh itu kan termasuk Om. Dia bisa menulis. Itu skill juga Om. Itu maksudnya. Kita bisa tari apalah. Ini maksud gua narik omongan ke situ Om, ada satu opsi bahwa cost duit itu bukan jadi penghalang intinya. Artinya tetap butuh. Tetap butuh. Tapi artinya tidak menghalangi keinginan kita untuk salah satunya ya kayak bisa jalan-jalan, traveling kan, karena kita ada tujuan di situ. Bukan cuma untuk jalan-jalan mau dibilang wah gua udah kesini atau selfie apa. Ada makna lain dari tujuan Om jalan-jalan tadi kan. Wah, rasa keingin tahuan, mendorong kan, artinya itu yang bikin Om. Makanya itulah sebenarnya udah ini bukan barang baru Om ya. Ada orang yang kenal namanya backpacker. Nah, jadi guys mulai kita ngarah nih. Jadi tadi bicara awal mula Om ini segala macam, ini mengerucut. Inilah guys, kalau kita sering dengar kan backpacker segala macam itu kan. Inilah salah satu orang yang traveling dengan tidak berpikir bahwa harus mahal tadi. Ada alternatif lain. Bukan pengobatan alternatif ya. Iya, jadi poinnya kan Om, poin traveling itu adalah berpindah tempat kan Om. Tinggal the way-nya gitu kan. Benar-benar. The way-nya. Kalau kita berpikir mau ke Jawa, ya, mau yang pakai pesawat atau naik hotel, kita sewa kendaraan, rental kendaraan segala macam ya. Itu kita berpikirnya wah mahal nih, nggak akan kesana-sana jadi jatuhnya kan Om. Jadi sama kayak aku dulu juga waktu pernah ada kawan, kenapa sih kamu nggak ke apa candi yang di Kamboja tuh, candi apa sih, Angkor Wat. Anjing mahal gitu. Jadi bayangin luar negeri tuh suatu mahal. Tapi hold dulu Om itu Om, kita masih main lokal dulu. Kita selesaiin dulu yang lokal nih Om. Di sini kan kita edukasinya bahwa itu tadi, bahwa traveling itu nggak harus mahal. Jadi pengertian backpacker itu kayak gimana sih Om maksudnya tuh? Backpacker itu kan awalnya, kita agak mundur dikit ya. Boleh. Backpacker ini cikal bakalnya itu dari para hippies. Di tahun 60-an, 70-an ketika mereka pengen melintas Asia dengan cara sangat yang tidak lazim lah. Mereka pakai motor, bawa kendaraan pribadi, mobil segala macam. Tapi kan balik-balik sebenarnya karena itu sensasi petualangan atau memang mereka nggak punya budget Om, nggak punya budget banyak? Kurang tahu ya kalau di situ ya. Nggak kira-kira. Mungkin pengen berjalan yang mengeksplorasi diri ya. Explore yang tidak secara umum kali ya. Tidak yang misalnya terlihat pada artinya mungkin ini Om ya, mungkin dia tuh nggak mau kehilangan momen perjalanan itu. Artinya gini, kayak kita mau ke Jogja nih atau ke Jakarta lah, kan orang tahunya kan sampai tuh ke tujuannya Jakarta. Kan sementara kalau kita lewat darat atau mungkin naik motor, naik mobil, itu kan banyak yang kita lewati Om. Mungkin lewat hutan, lewat kota ini kan, mungkin ada perpindahan budaya. Di sini beda, di situ beda, kampungnya kayak gini. Mungkin ada kayak gitu kali Om, perasaan seperti itu. Ini kita nggak ngomong kalau dia buntu out of budget enggak. Artinya orang-orang hippies itu bisa aja ada yang berduit kan Om sebenarnya. Jadi lebih ngejar itu. Jadi para hippies itu ya dari London. Jadi dari hippies dari Amerika ke London, ke Inggris. Dari Inggris itu masuk ke Belanda, Jerman segala macam, sampai turun ke Turki, terus sampai akhirnya ke Iran, Irak, sampai akhirnya misah ke Nepal atau ke India. Ya makanya The Beatles pernah ke India. Itu salah satu. Jadi backpacker itu salah satu terinspirasi dari mereka ini. Perjalanan apa ya? Mereka membuat mungkin lah. Itu lebih ke itu. Jadi bahwa perjalanan itu mungkin bisa dilakukan. Gak ada yang nggak mungkin kan, asal kita mau kan. Bisa sampai sejauh itu berarti Om ya. Dari Amerika ke London sampai ke Asia. Walaupun Asia Timur yang dominannya waktu itu. Jadi itu menginspirasi Asia Selatan lah itu. Oke. Jadi kalau backpacker sendiri ini sebenarnya karena ada ini nggak Om? Ada komunitasnya nggak Om? Ada. Di Facebook tuh ada rame. Kayak
backpacker dunia, backpacker internasional dan lain-lain, banyak lah. Itu gimana Om komunitasnya itu? Kalau jadi Spontan ya, lebih spontan. Jadi aku salah satunya yang dapat ilmu banyak kayak dari komunitas itu. Misalnya mereka yang misalnya dari mana perjalanan mana, mereka menuangkan ceritanya, misalnya waktu itu saya naik ini penginapannya ini. Jadi sharing informasi lah. Jadi kalau misalnya ada pun orang yang nanya misalnya saya mau ke sini, misalnya ke tempat ini, ada informasi nggak? Nanti yang udah pernah jawab gitu. Lebih gitu, sharing informasi lah. Jadi nggak melulu backpacker itu, maksudnya di grup itu ya, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, tergantung backpacker Nusantara apalah. Di Indonesia berarti memang ada grupnya. Itu juga orang-orangnya yang kadang-kadang spontan juga ya, penasaran backpacker ya. Oke lah. Jadi itu asal mula Om Jimmy, asal mula juga kurang lebih yang menginspirasi orang-orang untuk menjadikan traveling backpacker sebagai alternatif. Ya kan namanya. Nah, sekarang untuk di Indonesia sendiri gimana Om metode atau rute backpacker itu? Sebelumnya memang tidak terencana atau jalan aja atau gimana Om? Jadi gini, backpacker itu sendiri kan terbagi lagi ya. Yang hardcore nih, yang benar-benar yang edan lah gitu ya. Yang ada yang apa yang ada yang tertata gitu. Kalau yang hardcore emang benar-benar wild, benar-benar lepas ya. Benar-benar duit di kantong berapa, bandal baju, seperti truk itu. atau apa, itu yang udah ada yang. Jadi mungkin bicaranya juga kayak mereka juga kayak ada seni survivalnya berarti. Jadi kasarnya bertahan hidupnya ya. Ada yang flashbacker, kalau flashbacker tuh yang sampai baru tahu gua. Sampai misalnya kita di Palembang nih sampai Jembatan Ampera, cukup balik misalnya. Flashbacker. Kalau yang hardcore nih ya wild bener, dan mereka bukan mengejar banyak ya destinasi, tapi lebih ke ngulik tempat gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang, aku sudah pernah ke Palembang, kemana? Ampera gitu. Cuma tahu Ampera. Kalau aku tahu ini. Tapi mereka lebih ke itu. Tapi mereka bener-bener mencari nguliknya itu daerah yang memang mereka belum kenal sebelumnya. Atau mereka pernah ngelihat tapi mungkin cuman kulitnya pengen penasaran itu ya. Nah, boleh minum Om? Sudah agak setengah perjalanan ini. Udah bukan ya? Udah beduk. Udah beduk. Ternyata gitu backpacker. Ada kelas-kelasnya lagi ya, Mas. Dan Om saling ketemu nggak sesama backpacker tuh? Karena tadi ada komunitas tadi komunitas, ya. Biasa ada gathering. Ataupun misalnya kita pas lagi jalan, misalnya di jalan di lokal maupun di luar, ketemulah misalnya pas di penginapan, sharing lah. Dari mana? Sharing informasi. Kalau misalnya nanti tempat ini ada penginapan murah loh. Nanti kalau naik, kamu biar nggak ketipu, kamu naik kereta ini loh. Ya, misalnya gitu. Sharing informasi lah gitu. Oke. Jadi tambah penasaran nih guys tentang para backpackers ini kan. Jadi oke lah. Sekarang Om, kalau dibilang backpacker itu prepare-nya apa sih Om? Backpacker itu kan identik backpacker, berarti dia bawa tas ya. Identik sih kalau backpacker itu. Mungkin bawa koper kan? Jarang lah ya bawa koper ya. Walaupun mungkin ada ya. Ada ya. Tas di punggung lah gitu ya. Lebih ransel ya. Walaupun pada kenyataannya ya istilahnya ada yang bawa tas geret. Jadi gini loh. Kalau misalnya orang-orang backpacker itu ya, mereka tuh, ini gue serius nih, karena gue baru tahu. Kalau besok gue langsung berangkat nih. Jangan banyak yang ngeklaim backpacker padahal sih turis gitu. Nah itu maksud gue Om. You are not really backpacker, you are tourist misalnya. Tapi kalau aku pribadi tanya, kamu backpacker Jim? Aku musafir. Oke lah, itu pemahaman bebas sih orang bebas ya. Melabelkan apa. Tapi artinya kan bukan masalah label Om ya. Artinya bisa dibilang suatu orang tuh bisa dibilang backpacker bukan ngaku-ngaku, memang berarti ada sesuatu yang spesifik. Kalau menurut aku pribadi untuk mendapatkan sebuah gua nih backpacker tuh yang seperti ini. Kalau yang itu sih cuman untuk so-so aja lah, paling kan seperti itu. Itu gimana Om? Ciri-cirinya biasanya gimana Om? Travel backpacker nih yang jelas agak buntu itu ya, kemungkinan besar ya. Low budget lah. Low budget ya. Kalau oke lah, jangan pakai buntu lah sini. Kalau memang kita ngejar traveling pada umumnya ya itu turis gitu. Kalau menurut aku ya definisinya seperti Om juga baru tahu Om backpacker Om. Ini maksudnya cerita ini Om. Jadi ya
kalau menurut aku backpacker itu identik sesuatu dengan low budget. Low budget. Low budget dalam arti bukan berarti wah tidur di pos kamling misalnya emang nyusahin diri. Tidak harus. Tapi kalau pengen ya silakan. Ya, gitu. bisa jadi yang jalur hardcore tadi. Iya kan? Aku punya sedikit agak melenceng. Aku punya kawan itu dia punya duit orang Ukraina. Mikaela, Mika apa siapa? Tapi ini disclaimer, ini nggak ada urusan dengan perang Rusia ya, karena di YouTube lagi nggak boleh yang nyebut-nyebut itu kan. Jadi sebut aja negara U gitu. Jangan. Ya takutnya nanti mendeteknya seperti itu, padahal nggak, ini kan dari kaitannya. Jadi dari negara U tadi dia bawa duit $700 di tahun 2010. $700 tuh kurang lebih 10 ribuan ya. Sudah 2010. Sejutaan lah kali ya, kurang lebih ya. Benar ya? Pokoknya kurang lebih kalau dirupiahkan tuh sejuta lah. Aku berapa ya? 700. Sejuta rupiah. Kurang lebih ya. Berapa ya berarti? Aku sorry nih kalau kurs aku soalnya. Tadi kan kita udah tahu di awal suka matematika. Ada palu ya. Oke lah, sejuta lah. Oke, Om. Jadi dia dengan duit seperti itu dia sampai ke Indonesia. Hanyut tuh, Mi. Kalau beli ban bekas, tenggelam ya, Mi. Jadi dari situ masuk ke Rusia, dari Ukraina ke situ ke Rusia, masuk ke negara-negara stan, Uzbekistan, Tajikistan, bla bla bla, sampai Afghanistan, sampai akhirnya terus. Kalau Turkmenistan, Kazakhstan, kalau Indonesia udah banyak tahu lah. Apalagi yang U ya. Iya, apalagi yang U. Terus ya sampai akhirnya ke Asia Tenggara. Tapi lebih asik deh, bukan Uzbekistan tapi Uzbeknya. Lebih asik apa itu? Iya. Terus. Sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Dia salah satu, kalau menurut aku salah satu kawan cukup dekat dan menurut aku real backpacker. Karena dia pernah lama di Afghanistan tanpa guide sekalipun. Dia bisa masuk dan dia 2 kali ke Afghanistan dan menurut dia aman. Wow, luar biasa guys sih. Harusnya itu yang gua undang, bukan umurnya. Suatu hari nanti aku ajak ke sini. Wah, hebat itu. Wah, serem. Ntar kalau udah damai. Kalau udah damai ya situ ya. Dia pulang kampung. Dan menurut aku edan itu orang-orang gitu edan. Dan menurut aku orang-orang pecahan Uni Soviet ya. Memang mentalnya memang real backpacker. Pernah ketemu lagi aku siapa yang namanya di Myanmar, edan. Tapi Om agak susah juga malam ini gua nyerna nih. Apa kira-kira duit segitu tapi sampai gitu. Jadi gini. Di dalam berarti kalau di gua ikhtiarnya kuat banget gitu. Jadi banyak cara mereka untuk survive. Salah satunya misalnya itu ke teman yang kan gini Om, kalau perjalanan itu bukan cuma persiapan kita, baju kita, artinya kan ada logistik nih. Pastilah, kita bicara kan. Pastilah. Nah itu gimana Om? Jadi duit gini, sejuta gitu. Orang tuh kan selalu mengidentikan kalau misalnya luar negeri makan di hotel, makan di restoran. Sebenarnya tapi ada alternatif lain. Om pasti. Sejuta. Lagi dulu. Sebentar aku cerita. Melihat di GoFood itu sejuta itu cuma berapa hari makannya. Kalau misalnya secara logika memang, tapi banyak cara untuk survive. Oke lah. Salah satunya misalnya ini masih terus nyerna nih. Dia makan yang tidak harus di restoran bermerek. Ya walaupun tetap ngeluarin budget ya. Dan satu lagi, misalnya ketika dia Oke lah kalau di Indonesia ada warteg Om. Aman. Apa di daerah-daerah yang dilalui juga ada warteg gitu kan? Kira-kira. Jadi, terus Om sejuta terus sambil gua mikir. Jadi kawan aku tuh ada siapa ya, di orang Moskow tuh lupa aku namanya. Denis siapa ya pokoknya itu ya. Dia fotografer. Biasanya misalnya tadi gimana caranya gitu-gitu, Antonov gitu-gitu namanya Om. Gimana caranya kok bisa duit minim? Benar. Dia ketika jalan kemana dia cetak, ataupun dia pernah jalan sebelumnya dia cetak foto stoknya banyak, dia jualan. Itu salah satu ya. Untuk survive. Jadi jangan dipikirkan 1 juta. Oke, berarti bener-bener ini seluruh cara, ada seluruh cara gimana. Jadi kayak dia bermodal sejuta, tapi dia tetap harus punya cara. Harus punya kreativitas. Jadi kayak aku pernah di mana ya? Di Hanoi apa di mana ya? Aku lupa, di Vietnam lah pokoknya. Jadi di situ kayak ada semacam tempat kita Kambang Iwa lah ya, tempat kumpul lah ya, kumpul muda-mudi. Iya. Situ dia menjual kreativitas ya.
menjual apa, ataupun dia misalnya kayak waktu itu melakukan gerakan misalnya dia jalan di besi misalnya. Oh, berarti dia juga punya skill gitu. Dan aku rasa setiap manusia pasti punya skill lah. Iya, nah maksudnya yang spesifik yang bisa ngasilin duit. Masa goyang-goyang dapat duit kan nggak ketawain orang. Udah itu ada yang ngamen, main Oke. Artinya tetap gitar dia ada skill ya. Macam-macam lah. Ya fotografer nyetak foto, dia ngelapak. Oh, jadi udah mulai kejawab nih. Jadi kalau yang pengertiannya itu bahwa mereka itu tadi survive-nya tadi bukan cuman gue pikir tadi apa gitu, dia minum di sungai gitu kan, atau dia tahu nih ada daun-daun peti gitu kan, makannya gitu kan. Enggak, ternyata itu yang mendorong mereka untuk mengeksplorasi. Ataupun mereka misalnya bisa juga kerja misalnya ya, salah satu contohnya misalnya mereka ini anggaplah penginapan misalnya gitu ya. Mereka misalnya cuci piring misalnya, ataupun misalnya dia misalnya butuh mural gambar misalnya. Misalnya kayak aku bisa gambar, misalnya aku lihat dia lagi ngerjain mural misalnya, sewaktu aku pengen check-in, aku misalnya bilang saya bisa tuker ya, exchange ya, kurang lebih gitu. Saya nginep beberapa hari, tuker, gitu. Itu salah satu ya. Jadi banyak cara gitu. Iya, baru jadi, paham gua sekarang. Itu. Baru paham. Kami seruangan ini paham. Mudah-mudahan se-Indonesia juga paham ya. Amin. Wah, efeknya udah nggak mesin lagi. Live efeknya studio ini. Gitu. Aduh, akhirnya kejawab juga. Nah, jadi sekarang banyak cara lah intinya, banyak cara. Jadi sekarang gini, Om. Kan itu over border. Oke. Itu gimana, Pak? Megang paspor atau? Pasti. Kalau negara-negara di Eropa nih kan paspornya kuat, dari beberapa negara Euro ya. Negara di Eropa yang mereka negara ketika mengunjung ke Asia mereka bebas visa ataupun bebas visa. Ya maksud gua gitu, Om. FOE itu maksudnya kamu dapat izin masuk cuman ketika landing di misal atau di border kamu harus bayar sekian persen. Nggak seperti kita misalnya ngurus visa ke Eropa yang harus ribet lah, ke Amerika segala macam. Kalau bule umumnya kalau negara-negara Asia tuh ada yang free visa, maksudnya gratis, ada artinya FOE. Mereka itu dianggap apa, Om? Turis kah, pekerja kah, atau apa, Om? Kalau masuk traveler. Traveler tuh memang ada visa turis. Jatuhnya turis ya. Visa turis. Berarti ada batas waktu tinggal? Ada, kan? pasti. Misalnya ya tergantung negara setempat, misalnya 30 hari umumnya 30 hari. Kalau kayak India bisa sampai 6 bulan. Kampung Opik 6 bulan. Tergantung macam-macam, kebijaksanaannya macam-macam. Kebijaksanaan. Artinya untuk visa turis ya, kalau visa kerja segala macam aku kurang paham ya. Ya, sama, Om. Kurang paham juga. Tapi maksud gua artinya memang tetap mereka mengikuti, bukan yang jalan tanpa modal. Mereka tiap aturan-aturan itu tetap dia tahu ya, ada paspor, ada apa segala macam ya. Tapi kan mereka nggak masuk dari pintu-pintu utama atau apa? Lewat darat. Lewat darat. Ya ketika jadi masuk pos perbatasan atau? Misalnya kayak mereka tahu jalur berarti ya? Tahu jalur. Nah itu makanya bukan ilegal, orang ilegal itu bukan ya? Bukan. Jadi ketika kamu mau mulai perjalanan mandiri, kita bicara mandiri ya. Backpacker itu umumnya perjalanan mandiri. Bukan yang ikut agent. Bukan merek bank lain lah. Ikut agent misalnya liburan ke Eropa 10 hari sekian puluh juta misalnya, bukan seperti itu ya. Backpacker ini perjalanan mandiri, terlepas kamu hardcore atau yang soft atau yang apalah gitu ya. Jadi mereka harus misalnya mereka mau ke Palembang misalnya. Posisi mereka misalnya di Jambi. Mereka harus tahu naik mobil ya di Palembang itu ada apa. Jadi mereka tanpa pemandu pun mereka bisa gitu. Artinya memang mereka punya kemampuan bahasanya apa ya? Navigasi lah ya. Kira-kira ya. Tahu. Dan satu lagi yang bikin cara backpacking ini murah. Banyak disediakan hostel. Hostel ini penginapan murah lah ya. Jadi kayak misalnya di satu kamar itu ada yang dormitory itu gabung. Asrama misalnya berapa bed, yang 3 bed gitu ya. Tumpuk sarden lah ya. Misalnya satu malam tuh, misalnya kalau dirupiahkan tuh 100.000 misalnya 100.000 misalnya gitu. Dan ada lagi yang lebih kalau mau murah, tanpa tidur di jalan ya gitu ya, tanpa tidur di fasilitas umum, itu kita ikut media sosialnya backpacker namanya Couchsurfing. Jadi ketika mereka. Tapi ini kita bilang zaman sekarang nih, Om. Kalau zaman dulu mungkin lebih banyak pilihan tadi, cari yang murah atau apa ya. Walaupun ya sekarang banyak ya, misalnya banyak orang yang nggak mau misalnya utang budi, aku malas lah misalnya utang budi. Terus gimana dia tahu bahwa memang
Itu khusus untuk orang backpacker atau? Para traveler. Umumnya berarti traveler. orang itu mengenali kita dong kalau kita memang backpacker. Jadi kita kan ya sama lah kayak kita di Facebook, di medsos dan lain-lain, kan kita kan ada biodata kan ya, foto kita. Jadi kalau di Couchsurfing itu kamu udah pernah jalan kemana aja, jadi dijelasin misalnya Cina, India, bla bla bla, Indonesia misalnya gitu. Ada fotonya, kamu senang apa, kamu orang seperti apa, kan kita mendeskripsikan kita gitu ya. Oh saya Jimmy, saya bla 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 misalnya itu. Nah nanti misalnya aku pengen ke Jepang atau kemana lah, ke Jogja atau kemana misalnya gitu, aku nulis saya Jimmy di tanggal sekian ada rencana ke Jepang misalnya gitu ya. Jadi nanti itu bakal terlihat, kita kan tujukan untuk orang Jepang misalnya gitu, itu bakal otomatis terlihat di semua orang Jepang gitu, yang ada di situs itu ya. Misalnya orang Jepang yang di Tokyo, aku di tanggal 1 sampai 10 mau ke Tokyo, jadi itu ada notifnya di akun mereka gitu. Tapi balik lagi, aku kok kurang menarik ya sama orang ini ya, mereka nggak harus terima. Tapi ketika artinya mereka punya penilaian juga. Penilaian. Jadi ketika ya artinya kan bisa aja ngaku-ngaku. Kayak kan kalau kayak di Indonesia ini kan gitu lah Tengjen gitu, tetangga jenderal, udah jago. Ini tanker, tetangga backpacker. Jadi ketika di situ misalnya orang ini profil yang menarik, ya mereka wah seru nih kayaknya misalnya gitu. Menarik itu artinya dari perjalanan yang kalau aku pertama menarik itu misalnya ada orang pengen ke tempat aku ke Bandung misalnya gitu. Ketika orang itu dari Kamerun, dari Maroko, dari mana. Aku pengen tahu Mesir itu seperti apa. Jelas aku approve gitu. Boleh kamu ke tempat saya. Gitu. Jelas aku approve. Tapi kalau misalnya ya dari tempatnya kok nggak menarik misalnya gitu ya. Kalau aku pribadi ya kemungkinan besar aku approve gitu, karena aku pengen dengar sesuatu yang tidak dibicarakan di TV lah misalnya gitu. Benar nggak sih misalnya gini misalnya gitu ya, itu kan benar. Dan backpacker itu juga nggak bicara tentang tempat-tempat yang melulu indah, maksudnya itu yang keren, yang apa ya. Kayak Om tadi bilang mungkin ada negara-negara atau daerah yang mungkin yang kata orang kalau yang hardcore tuh justru yang maaf nih, misalnya yang daerah konflik misalnya, yang kata kalau didengar di luar kan banyak konfliknya lah. Mungkin daerah-daerah ya kayak apalagi daerah-daerah perbatasan kayak India atau yang mulai masuk yang Uzbek tadi kan, itu kan kalau bayangan kita kan agak-agak ngeri juga daerah situ kan, kita benar-benar nggak tahu kan. Tapi terkadang ya itu ya media tuh terlalu membesar-besarkan. Padahal ya kayak temanku yang pernah ke Afghanistan 2 kali gitu. Ya kayak Afghanistan lah contohnya. Aman kok kata dia gitu. Padahal dia bukan muslim gitu. Aman kok, aku aman Jim gitu. Dia pernah ke Iran, pernah kemana aman kok. Jadi ya kamu boleh percaya boleh tidak dengan media. Pilihan lah ya. Korea Utara gimana, Om? Aku pengen dibanding selatan, aku pengen Korea Utara. Kayaknya memang tertutup negaranya. Jelas tertutup, tapi tetap masih bisa masuk kok. Tetap bisa. Ada yang dari Tapi ya lewat kita tidak bisa masuk secara individu, maksudnya yang dalam arti kita harus tetap ikut travel agent. Korea Utara karena khusus lah untuk Korea Utara ini bisa dibilang khusus lah ya. Oke, tadi Om udah banyak ngomong luar negeri nih. Sekarang balik lagi ke Om. Tadi udah banyak cerita soal backpacker ini sampai segitunya ternyata Om. Dan ternyata juga di luar bayangan gua pikir backpacker tuh yang benar-benar ya kayak gitulah kan, ternyata mereka sudah tertata juga ya, ada ininya, bahkan ada komunitas globalnya lah seperti itu kan. Oke, sekarang tadi Om bisa dibilang udah hampir seluruh lah di Indonesia, hampir bisa dibilang lah Om. Kalau menurut Om jangan satu lah, 2 daerah yang benar-benar kasih Om kesan yang sangat menarik. Iya, secara pandangan seni nih Om atau daerahnya atau apanya gitu. Aku seneng Baduy sama Mentawai. Aku seneng Baduy, Mentawai. Karena kenapa? Baduy itu cuman sekian jam dari Jakarta, paling cuman 1,5 jam atau 2 jam ya. Tapi Baduy itu tidak, menurut aku ya, tidak tersentuh modernisasi. Memang orang-orangnya memang menjaga. Itu accessible-nya Baduy itu bebas masuk. Bebas ya. Kapanpun kita masuk boleh. Tapi kalau orang luar itu tidak boleh lebih dari 2 kali, tidak boleh dari 24 jam. Jadi maksudnya gini, ketika kita masuk Senin, Selasa harus keluar gitu.
Oh. Misal kita masuk Itu seluruh berlaku untuk semua. 24 jam itu, Om. Emang kenapa, Om? Kalau ya mereka salah satu apa ya? Biar Kelestarian. nilai-nilai, melestarikan ya. jangan terlalu tercemar lah. Iya, benar. Jadi Baduy itu ya, dari bajunya itu mereka nanun sendiri ya. tanam sendiri, tenun sendiri, jahit sendiri. Jahitnya manual ya. Mereka tidak pakai alas kaki, mereka rumahnya pun tidak pakai paku, benar-benar mereka hidup dari bercocok tanam, mereka tidak pakai barang elektronik dan segala macam, dan benar-benar tidak tersentuh modernisasi. Ketika kita ke sana, kita boleh bawa handphone, bawa kamera boleh, tapi jangan dipakai. Jadi nggak tahu dia ayam geprek, Om. Ya, jadi orang Baduy itu boleh keluar. Oh, boleh keluar. Boleh keluar. Tapi itu lagi, Baduy ini kan memang bener-bener pokoknya suku yang bener-bener jaga lah. Baduy dalam, Baduy luar. Oh, beda, iya. harus dibedakan dulu. Baduy mana nih? Kalau Baduy luar itu boleh ada alat elektronik segala macam. Mereka bisa menyentuh modernisasi. Tapi kalau Baduy luar tidak. Jadi ketika mereka ke Jakarta pun mereka tidak bisa, bukan tidak bisa sih, mereka patuh kepada rules. Jangan pakai alat transportasi apapun, mereka harus jalan. Gitu. Jadi itu yang bikin aku kagum sih ya. Maksudnya suatu tempat yang cuman sekian jam dari Jakarta tuh, tapi jadi ketika aku masuk ke situ tuh, wow. Kayak bener-bener dunia lain lah. Kayak settingan film silat lah. Misalnya kayak kita kayak kelempar berapa ratus tahun ke belakang gitu. Menurut aku sih keren itu. Oke, jadi itu kesannya, Om. Kalau kita mau bahas Baduy, kita buat episode 2, Om, khusus Baduy. Tapi sedikit banyak Om tuh sudah banyak gambarin lah bahwa kesan Om itu kenapa gitu kan. Nah, terus kalau Mentawai, Om, dikit, Om. Kalau Mentawai ini kan pulau, bisa dibilang jadi kita harus kalau menyeberang dari Pulau Sumatera ke Mentawai ini sekian jam lah ya, berapa jam ya, aku lupa, 4 jam berapa gitu. Lama juga ya. Samudra apa? Lebih jauh dari ini dong. Samudra Hindia ya. Lebih jauh dari Selat Sunda dong. Oh, jauh. Jauh. Jadi kenapa aku senang Mentawai ini? Mentawai ini salah satu tempat yang menjadi asal usul tato kuno dunia gitu. Jadi bukan cuma Hawaii, Mentawai juga, Mentawai apa? Bukannya Kalimantan, Om, yang tato mungkin terkenalnya ya, tapi kalau sejarahnya mungkin Dayak juga kali lah ya. Salah satunya itu. Salah satunya. Jadi itu yang Om, jadi akan ada nilai. Ketika aku datang ke sana itu, aku ngelihat orang-orangnya kalau tahu film Apokalipto, seperti itu. Tahu Apokalipto. Lah gitu. Yang suku Maya suku Maya itu Indian Maya kan? Indian Maya. Jadi tapi Baduy itu Mentawai itu tidak seluruh. Kalau kita bicara Baduy dalam tadi kan seluruhnya seperti itu. Kalau Mentawai tidak seperti itu, karena bisa dibilang hanya tinggal orang-orang tuanya gitu, pemuka adat segala macam. Sementara misalnya anak muda yang artinya sudah masuk modernisasi. Sudah masuk, motor pun ada, TV segala macam. Kita ngomong Indonesia, Om. Kalau Om bilang tadi kan ada komunitas global. Kalau di pandangan mereka spesifik tempat yang di Indonesia yang mereka benar-benar pengen itu rata-rata di mana, Om? Kecuali Bali. Yang jadi perbincangan mereka juga lah. Kalau di lokal ya umumnya ya orang yang pasti kalau nggak ke Bali lah ya. Bali, ya. Aku kurang tahu ya kalau kemana lainnya. Ya Bali seru. Aku tidak menampik baru Bali itu tidak seru ya. Seru tapi makanya gue bilang kalau Bali kita semua udah tahu lah, Om. Tapi terlalu umum mungkin ya. Mungkin ya orang memang ya pulau itulah kan memang pulau untuk orang wisata lah, atau memang dicari lah destinasi utama dunia kan. Jadi maksud gua kalau yang dengar selain daerah Bali, maksud gua di Indonesia ini. Aku senang Jogja sering. Jogja. Ya. Jogja itu maksudnya kalau yang komunitas global tadi rata-rata mereka kenalnya Bali sama mungkin Jogja lah ya termasuk mungkin ya. Jadi sejarah di situ, Om. Oke lah. Nah, sekarang minum lagi ya? Boleh minum lagi, Om. Kita ngobrol sampai habis nih, Om. Boleh nambah tapi ya? Iya. Min, udah berapa, Min? Banyak. Udah jam berapa ya? Berapa jam maksudnya?
Lanjut ya. Lanjut. Udah mau 2 jam nih Om. Oke, jadi tadi itu nah sekarang perjalanan ke luar negeri Om. Nah balik lagi ya, kita balik ke luar negeri kan identik kalau mungkin anaknya ini gubernur apa, bla 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 misalnya gitu ya. Jujur sebelum aku tahu itu pun ya punya orang ternyata punya pemikiran seperti itu. Padahal belum tentu. Jelas kita butuh modal, belum butuh. Tapi tidak melulu mahal. Tergantung gaya hidup. Lagi-lagi gaya hidup. Ya, misalnya gini. Kayak pesawat itu kan banyak. Pesawat tiket promo segala macamnya. Kalau misalnya dari Malaysia itu yang AA itu ya. Tahu lah ya kita ya. Nah, itu sering promo segala macam. Kayak aku tuh pertama kali jadi gini. Keluar negeri tuh suatu yang tidak sengaja. Jadi gini, ada temen si Ocha orang Surabaya, Chinese Surabaya tuh ngomong kayak gini. Jim, aku dapat tiket murah loh katanya. Ke Malaysia pulang pergi cuma 500.000. Hah? Tahun 2010 gitu. Masa sih bilang gitu? Aku mau dong lah gitu. Iya nanti bilang gitu kata dia. Aku pikir paling itu informasi itu memang umum atau khusus ada orang-orang tertentu yang tahu? Ya tergantung kita gaul lah ya. Oh, tergantung ya. Kita mainnya di mana lah gitu ya. Iya. Berarti gua kurang luas gaul gua. Gua suka nggak tahu harga tiket. Jadi gini, waktu itu aku bilang kalau aku bilang oh mau dong. Oh tapi aku udah beli tiket Jim. Nantilah kalau ada lagi. Aku pikir udahlah paling cuma oke lah. Tapi informasi dapat di situ ya. Bukan mau nyirikin bukan nih. Ternyata ketika ada informasi tiket murah itu dia ngasih tahu benar. Jim ada lagi nih kata cuma 500.000 misalnya. Kamu pilihannya. Ya gue kurang nih 200.000 tambahin dong gitu kayak. Itu malah aku ngutang loh pakai kartu kredit dia loh. Kenalin jadi dong. Jadi waktu itu beli harus pakai kartu kredit. Boleh nih buat beli token namanya. Setahun ya. Terus. Jadi waktu itu pilihannya kamu mau mana Jim katanya. Aku waktu itu PP Jakarta Singapura PP. Tapi sorry Om. Gimana? Kok Om bisa punya hubungan, maksud gua sampai bisa bayar? Artinya memang kalian tuh sudah saling kenal. Sama-sama traveling atau teman dekat? Teman sekantor. Oh, teman sekantor. Kalau kirain teman kayak Om Opik kan bisa pinjam kartu kredit ya kan kalau teman kenal. Oh, berarti memang sudah tahu ya. Dan dia tahu memang Om punya hobi jalan-jalan tadi. Jalan-jalan lokal baru waktu itu. Lokal waktu itu. Oke. Jadi keluar ya. Jadi ketika dia bilang, "Ini ada Jim, mau nggak Jim? Beli Jim." Oh, boleh. Diisut akhirnya kan dibeli gitu kan. Ketika dibeli itu aku nanya gitu kan. Sudah dibeli nih, udah dibayar gitu pakai kartu kredit. Nanya apa nih? Kapan bayarnya? Bukan, aku nanya waktu itu, "Ini sama siapa aja gitu?" "Kamu sendiri, Jim." "Wah, aku sendiri gitu kan." Tapi paspor udah ready waktu itu ya? Justru belum. Oh, oke. Jadi waktu itu mulai ngeles lah gitu. Oh tapi aku tanggal segitu adikku nikah loh. Pokoknya ngindar intinya aku pengen batalin lah gitu. Aku nggak mau pergi lah kalau misalnya sendirian gitu. Terus bilang gila lu nggak komit lu orangnya. Gitu. Lu nggak sayang gua lu. Jadi ketika sudah dibeli itu dia ngomong. Terus. Dia ngomong. Oh ini nggak bisa Jim dipulangin. Tapi gimana Cak? Adikku nikah. Padahal sih bohong. Adikku memang nikah tapi bukan di tanggal itu gitu. Oh gitu ya. Jadi gimana Cak? Ya ini tetap dipotong kartu kreditku. Bukan dia nanya, adik lu kapan Jim? Bukan gitu ya. Yang kedua kapan? Ya jadi kapan gitu kan? Akhirnya ini nggak bisa dipotong Jim gitu. Ketika udah isut ya, aduh aku kan gak enak juga ya. Maksudnya sudah minjem. Oh gitu ya. Akhirnya sudah lah. Gak apa-apa, nggak enak asal dibalikin Om kalau minjem. Akhirnya sudah aku tetap ambil berangkat gitu, ya? Tetap ambil. Ya waktu itu aku nyari kawan yang lain. Ada yang mau ke Singapura nggak ke tanggal sekian? Maksudnya untuk tuker? Bukan. Cari nemenin. Cari teman jalan gitu. Oh, adalah 1-2 orang yang mau yuk tanggal gitu. Oh, gimana? Wah, sudah hubungin si A, si B, si C. Tahu di mendekati hari yang satu persatu yang adiknya kawin lah, gitu kakaknya kawin. Pokoknya intinya akhirnya aku tetap sendiri. Sendiri akhirnya. Sampai akhirnya ya sampai hari ini. Bukan. Sampai akhirnya ya kenapa aku mikir ya udahlah gitu. Jadi itu pengalaman pertama Om Jimmy abroad keluar negeri ya. Oke. Jadi waktu itu ada kawan yang kuliah di Nanyang di Singapura. Dia bilang kalau misalnya Jim pengen ke Singapura nggak ada tempat aku aja Jim. Okay. Oh gitu ya, oh boleh gitu.
Dia cuma ngasih alamat gitu ya, nanti kamu sini stop stasiun ini. Akhirnya aku naik pesawat landing gitu kan di stasiun. Ini Malaysia dulu nih. Singapura. Oh itu yang pertama tadi Singapura ya. Landing sampai akhirnya aku nyari alamat, sampai akhirnya aku jalan. Oh ternyata gini. Jadi ya pengalaman ya. Tidak seseram, tidak serumit ya, atau seseram itu ya. Jadi dari situlah awal Om akhirnya ketagihan. Candu lah. Setelah itu kemana lagi Om? Ke Singapura sudah itu Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja. Waduh. Lah aku lupa lah ya. Oh gitu lah. Dan sebenarnya daerah-daerah itu nggak seperti yang kita bayangin juga ya. Kan kita tahu nih kalau daerah-daerah mungkin jadi Myanmar, Thailand tuh kayak orang gitu. Tuh selalu khawatir dengan tempat yang belum dituju ataupun khawatir karena media. Daerah ini aman-aman. Sama lah kayak aku waktu itu, jadi ya artinya setiap daerah juga mau dibilang aman ada aja kan tempat yang baik buruk tuh pasti ada. Pasti baik buruknya kan. Oke. Jadi aku dapat informasi waktu itu di Kamboja itu ada fotografer juga yang setelah berapa bulan keliling Asia dia dirampok, duitnya habis segala macam, dan dia bikin pernyataan tolong donasi lah apalah bla 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 gitu. Anjing, mental aku mikirnya jadi lumayan inilah. Iya. Jalan darat masuk ke Kamboja, aku mikir wah anjing kalau nih Kamboja nih pasti gawat, perbatasannya pakai AK-47 gitu kan. Ternyata setelah sampai ya tidak, biasa lah gitu. Apa sih biasa kok, normal aja gitu. Satu hal yang biasa. Sama lah kayak orang Palembang tonyo pempek padahal kan banyak ayam geprek banyak di Palembang ini. Legal. Iya kan? Ya kita mana-mana aja selama ini ya Om. Oke, jadi itulah Om kurang lebih ini karena maaf nih Om karena waktu juga sih ya. Karena habis baterai nanti ini gitu ya enggak ya. Sebenarnya seru nih Om pembicaraan. Gue sebenarnya tadi belum ketemu bener nih. Tapi mulai Om cerita tadi apa maksud dari cuman modal 1 juta tadi. Ternyata gue pikir bingung gitu tadi kan. Ya. Ternyata memang mereka harus karena berkreatif lah untuk cari duit itu kan. Di sini gue nggak bilang bukan ngemis ya. Memang dia bisa moral lah, bisa segala macam tadi. Oh itu rupanya. Kreativitas ya. Oke. Jadi mungkin karena waktu nih Om kita sambung lah episode ke 1 sampai 100 lah kalau perlu. Boleh lah Om. 100. Mau rencana gue 200 Om. Ya kan belum yang negara U tadi kan segala macam. Boleh lah Om. Nanti maksud gua kalau Om bisa datengin teman atau untuk sharing cerita ke kita kan. Atau kita mungkin nanti podcastnya di Vietnam juga boleh Om. Nanti kalau misalnya teman-teman kalau misalnya udah. Tapi ada Om yang bisa datang ke Palembang atau? Bisa sangat. Waduh. Sangat memungkinkan. Luar biasa itu. Jadi berbagi cerita ke teman yang lain, dari teman yang lain maksudnya. Oke, jadi mungkin karena ini sebenarnya lagi peak-peaknya nih cerita ini Om. Itu tadi mungkin episode berikutnya kita lebih gali lagi nih Om tentang apa itu backpacker. Masih banyak yang pengen kita mungkin tahu. Masih nanggung kali ya informasinya. Nanggung, bener nggak Om Apik? Cakra, nanggung kan? Oke. Tambah kan? Atau langsung nih? Nah. Awan sampai subuh. Kasian baterainya Om. Aman baterai. Ya lah, tapi tidak apa-apa loh Om, supaya kita juga nanti ke depan ada planning kalau Om nggak keberatan bisa bawa temen ngobrolin tentang backpacker. Berbagi informasi lah ya. Ternyata gue di tengah-tengah ngobrol kita tadi agak bingung, gue agak sedikit terjawab. Ini penasarannya masih banyak nih sebenarnya tentang apa itu backpacker. Ada informasi lagi satu lagi kayak aku tadi kan bilang pesawat murah ya. Istriku tuh pernah dapat Kuala Lumpur Paris itu cuman 2,5 juta PP. Kuala Lumpur pesawat. Paris. Ya, pesawat ya. Bukan mobil odong-odong. Itu direct apa? Direct. Kuala Lumpur Paris. Jadi artinya ada juga yang itu informasi itu dapat dari mana Om? Itu dari kelompok backpacker itu. Oh. Ya istilahnya gini. Mungkin karena mereka juga banyak kawan banyak informasi lah, banyak rezeki lah gitu. Atau mereka ada yang, lagi murah nih kayak tadi Om. Pernah juga dia ke Kuala Lumpur Madrid PP 5 juta. Kan murah. Kalau gue sekarang informasinya belum tiket Om. Kayak misalnya sop kambing murah di mana sih? Nah, gue lebih masih kayak gitu Om sekarang. Kalau nyari yang gratis. Ya susah lah Om. Kalau backpacker aja nggak gratis juga ternyata kan. Minimal ada skill gitu kan. Oke lah guys. Jadi ya karena waktu sih Om ya. Oke.
Tapi luar biasa lah. Kesambung lah pokoknya. Cerita Om ini luar biasa. Gue juga di tengah-tengah tadi agak gimana, pas tengah agak tercengang juga. Atau banyak hal tentang banyak cara lah itu. Banyak cara melihat dunia lah. Nah, waduh. Banyak cara melihat dunia. Nanti tuh, sebenarnya itu nanti tuh. Kayak jadi itu Om, harusnya Om tadi ngomongnya pas di penutup, kata penutupnya apa kalau kita? Closing statement. Waduh, Om mau pick apa? Harusnya di closing statement. Oke lah. Jadi biasa kita kalau di channel kita ini setiap guest kita tuh harus ada closing statement yang mungkin informasi atau motivasi lah. Oke Om Jimmy, closing statement Om Jimmy deh. Kalau menurut aku bahagia itu milik semua orang. Okay. Bahagia itu milik semua orang, berlibur pun hak semua orang. Jangan terlalu diidentikan berlibur itu suatu yang mahal. Melihat negeri lain itu banyak cara gitu, dan tidak selalu harus mahal. Dan itu sudah Om buktikan, ya kan? Artinya misalnya ya kalian punya keadaan kalau Om ngomongnya gaya kan, wah gue udah semua nih, ke Korea udah, ke Jepang udah, pasti otak pikiran kita kan, dari mana lu duit, gitu kan? Lihat ini, aduh, tidak meyakinkan ya. Kayak gitu kan? Lagi ngeliat Om Cakra. Wah. Nanti ditranslate itu. Penonton kita ada yang dari Palembang. Oh iya. Banyak. Banyak sini. Dari Bollywood ada. Oh iya, ada semua. Coba Pik, bahasa India dulu Pik. Oke lah, jadi itu pesan paling penting Om untuk episode. Pokoknya kejarlah mimpi. Kejarlah. Semua orang berhak bermimpi. Karena mimpi. Kayaknya dia. Oke, benar. Jangan mimpi. Nanti episode berikut. Jangan mimpi basah ya. Om, kami ini lagi ada ini Om, soal mimpi-mimpi ini Om. Jangan mimpi togel lagi tuh. Cuman kami yang sama yang di belakang yang tahu Om. Aduh, takdir nih kayaknya. Berhubungan dengan mimpi-mimpi disebut terus ini kayaknya. Oke lah guys. Jadi itulah ya ngobrol-ngobrol seru dengan Om Jimmy. Dan terakhir ini gua agak karena terkesima Om sebenarnya Om. Dengan mimpi. Bukan, dia cerita Om. Bukan dengan mimpi, bukan dengan kunci pokoknya Om. Om nggak ngerti dia. Cuman kami yang di belakang layar. Oke, jadi itu Om. Sebelumnya kami dari Shanting Brass juga yang di belakang-belakang ya. Om Opik, Om Cakra nih. Iya. Yang gue kenal cuma 2 tadi. 100 hilang. Itu aja Om. Terima kasih Om udah sama-sama nyempetin waktu, udah mau kita ulik lah ya bahasanya kan. Ke depan tolong Om kalau ada waktu, ada temennya bisa diajak kontak aja. Suatu kehormatan lah buat kita bisa mengenal lebih jauh orang-orang kayak Om gitu kan, yang memang secara penampilan ya memang iya kan bingung juga gitu. Mungkin dulu Om gemuk kayaknya. Iya. Cuma karena sering jalan jadi banyak jalan kaki gitu. Habis badan kan. Oke guys, jadi itulah tadi ngobrol-ngobrol seru kita bareng Om Jimmy. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, jadi gini Om. Shanting Brass. Iya, ada ini juga dong. Iya. Terus bukan Shanting Brass adalah kunci. Bukan ini. Shanting Brass. Taruh dulu. Lapang gitu, Be. 1, 2, 3 Shanting Brass. Lapang. Oke.